Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Reni. Silakan duduk. Oke. Apa kabar Bu Reni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo. Silakan duduk. Gimana Bu Reni? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu, kami dari Pendidikan Guru Penggerak itu ada tugas Bu. Jadi kami ini suruh membuat sebuah program. Nah program itu bisa berupa kokurikuler, intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah, di sini saya memiliki ide itu untuk kegiatan kokurikulernya. Nah, jadi saya tuh memandang siswa kelas 10 itu terdiri dari berbagai macam suku budaya. Kemudian juga siswa kita itu banyak yang mengikuti kegiatan di luar sekolah itu seperti kayak reok, kuda lumping, kemudian hadroh, dan juga pencaksilat. Kemudian saya juga memandang di sekolah kita itu banyak memiliki aset yang mendukung kegiatan di bidang tersebut. Nah, jadinya saya berpikir untuk mengadakan kegiatan kokurikuler dengan nama Aku dan Kamu Satu Indonesia. Jadi saya menginginkan dari siswa yang beraneka ragam budaya tersebut, tetapi tetap satu juga, jadinya tetap bersatu di SMK Negeri 5 Merangin seperti itu. Nah, di sini saya ingin meminta pandangan dari Ibu selaku pimpinan di sekolah ini mengenai ide yang saya miliki tersebut. Baik Bu Reni. Kalau pandangan saya terhadap rancangan program yang akan Bu Reni, diharapkan siswa kita lebih mengenal budaya lainnya selain budaya yang dimilikinya.
dengan adanya persatuan dari budaya-budaya, mereka mungkin akan lebih timbul rasa toleransinya, kemudian saling hormat menghormati antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, untuk fasilitas seperti yang sudah diketahui di sekolah kita, alhamdulillah kita punya fasilitas pendukung untuk anak lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bidang budaya dan seni tadi. Silakan nanti Bu Reni arahkan nanti fasilitas yang kita miliki di sekolah kita seperti alat-alat kesenian dan lain-lainnya itu bisa dimanfaatkan oleh siswa semaksimal mungkin. Terima kasih Bu atas dukungannya. Karena ini untuk program ini nanti masih banyak langkah-langkah yang harus saya lakukan. Jadinya mohon dukungan dan doanya semoga program ini nanti bisa berhasil. Jadi untuk gambaran kegiatan tersebut, langkah yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama nanti akan memberikan angket kepada siswa mengenai bakat dan minat yang mereka miliki. Jadinya nanti di situ siswa memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi saya menginginkan siswa tersebut ketika memilih itu mampu bertanggung jawab sehingga akan timbul kepemimpinan yang ada pada murid tersebut. Nah, setelah itu nanti kami akan mengelompokkan sesuai dengan bakat minatnya, dan tentunya nanti dalam melakukan kegiatan ini saya juga berkolaborasi dengan beberapa guru yang lainnya. Nah, nanti kolaborasinya mungkin nanti akan saya kelompokkan sesuai penanggung jawab di bidang-bidang tersebut. Nah, setelah itu nanti akan ada pengaturan jadwal untuk latihan bersama dengan siswa tersebut. Nah, di sini juga ujung dari kegiatan tersebut untuk semester ini menginginkan nanti ada semacam festival budaya di sekolah kita yang nanti mungkin akan menimbulkan kepemilikan bagi siswa tersebut. Jadi nanti kalau yang baca puisi nanti akan kami video, kemudian juga hasil tulisannya itu nanti ditempel di mading. Begitu pula dengan nari, kemudian dengan nyanyi, kemudian dengan film dokumenter, itu nanti akan kami upload di YouTube sekolah kita, sehingga budaya yang ada di sekolah kita yang dikembangkan oleh anak-anak ini dapat dikenal oleh masyarakat luar, sehingga sebagai daya tarik sekolah kita terhadap mungkin nanti siswa-siswa SMP yang akan hadir ke sekolah kita, sekaligus untuk pencarian talenta siswa kita nanti pada saat misalnya ada lomba FLS 2N. Nah, itu harapan kami untuk ujung program di semester ini. Kemudian supaya siswa tersebut juga tetap membekas di hati mereka, saya juga menginginkan untuk di semester depan itu mungkin nanti ada satu hari, mungkin hari Kamis atau apa, kayak kegiatan seperti yasinan seperti itu. Nah, Bu, jadinya nanti mungkin 30 menit kita alokasikan untuk kegiatan budaya apa. Nanti sistemnya bisa jadi bilang per kelas kayak gitu, penampilan apakah puisi atau apa, sehingga untuk memacu supaya hidup budaya tersebut di sekolah kita. Kalau itulah beberapa langkah-langkah yang akan saya ambil untuk kegiatan ini ke depannya. Baik, Bu Reni, sangat bagus sekali rancangan Bu Reni. Cuma kalau boleh saya kasih masukan, tadi Bu Reni merencanakan ada kolaborasi antar guru untuk memanage penampilan rencana Ibu Reni tadi. Mungkin juga Ibu perlu memikirkan siswa-siswa ini juga dibuat mungkin sekedar untuk hadiah atau ini siap sekolah untuk membantu Bu Reni untuk memfasilitasi mengenai hadiah nanti. Kemudian juga mungkin Ibu juga bisa mendorong siswa-siswi kita untuk bagaimana cara mereka untuk mendapatkan donasi, supaya melatih mereka juga untuk berwirausaha. Jadi di samping kepemimpinan, wirausaha, tanggung jawab itu lebih banyak kita latih di dalam program Bu Reni. Nah, kemudian juga saya juga kalau boleh menyarankan, tadi Ibu merencanakan di hari Jumat ya, setelah yasinan tadi
ada selipan penampilan mungkin dari anak 1 atau 2 karya. Harapannya kalau kita kan ada 2 hari, Jumat sama Sabtu ya. Kalau Jumat itu yasinan, kalau Sabtu itu olahraga, senam. Nah, disesuaikan kegiatannya. Jika misalnya karya itu berkaitan ke religius atau keagamaan, mungkin bisa ditaruh di hari Jumatnya. Nah, kalau misalnya kegiatannya penampilannya itu bersifat budaya atau yang lainnya, mungkin bisa kita selipkan di setelah senam pagi bersama. Nah, itu Bu Reni masukan dari saya. Iya. Terima kasih atas segala masukannya dan dukungannya buat saya dalam melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat berdampak positif buat siswa dan tentunya untuk kemajuan SMK Negeri 5 Merangin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas segala dukungannya, dan sepertinya sudah cukup ini Bu untuk penyampaian mengenai saya ini. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, CGP hebat. Ini mau kembali ke ruangan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kemudian wali murid dan siswa yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk melakukan diskusi mengenai pendataan aset sekolah dan pemanfaatannya buat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan aset finansial di sekolah kita. Akan saya bacakan. Yang pertama, aset finansial tentang penggunaan dana BOS. Di sekolah kita penggunaan dana BOS itu untuk beberapa kepentingan. Salah satunya nomor 1, kepentingan yang pertama itu tentang sarpras. Sarpras itu kegunaannya untuk pembelian peralatan sekolah. Misalnya kalau di jurusan APHP itu untuk kepentingan peralatan praktek. Kemudian yang kedua, proses dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bahan habis pakai, misalnya pembelian alat keterampilan, ATK, workshop, alat praktik, dan bahan. Kemudian yang keempat, pengembangan karakter, itu sosialisasi yang diadakan di sekolah. Yang kelima, penjaminan mutu, itu workshop peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang keenam, penggajian guru yang diambil dari dana BOS. Kemudian penggunaan dana di komite. Di komite itu ada beberapa penggunaan dana yang rutin dilakukan. Yang pertama itu penggajian guru komite beserta tunjangannya. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dalam peningkatan kompetensi siswa, baik itu pramuka, UKS, dan lain-lain, seni, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan diklat. Begitu Bapak dan Ibu, penggunaan dana BOS dan penggunaan dana komite secara garis besarnya seperti ini yang saya sebutkan di atas. Itu Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada mungkin yang perlu ditambahkan, mungkin ada, jadi mungkin ada yang terlupakan dari finansial. Kalau sekolah kita dapat
SMK PK ini masuk ke finansial nggak kira-kira? Masuk finansial bantuan ini ya, dari segi menambah kayak perlengkapan dan sebagainya nampaknya masih oke gitu. Mas, sumber dananya dari mana ya namanya? Ibu sudah ada APBN masukan dari kita. Berarti tujuannya buat apa tadi Bu Ika? Mutu ya, untuk meningkatkan mutu dari segi nanti kan ada pelatihan untuk gurunya juga, kemudian ada penambahan untuk perlengkapan sekolah juga kan, bukan di situ peralatan gitu kan. Jadi kan memang lebih kepada mutu sekolah kan jadinya, Dan fisik ya gedung. Iya. Berarti nanti nambah aset gedung. iya. Oke, ada pas yo. Alhamdulillah ya, aset finansial sudah selesai. Selanjutnya aset mana lagi yang siap untuk presentasi? Ini Bu siap. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, Ibu Guru, Wali Murid, dan teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai aset manusia. Apa saja sih aset manusia yang sudah ada di lingkungan sekolah kita? Yaitu ada guru, murid, orang tua, komite sekolah, pengawas sekolah, dan pendidikan, tenaga medis dari puskesmas. Seperti contoh, kita telah melakukan vaksin, kemudian seperti sosialisasi dari puskesmas tentang pola kehidupan sehat untuk siswa dan guru-guru. Kemudian ada TNI, Polri, Binmas, Banser, itu seperti ada kegiatan-kegiatan di sekolah kita yang ikut mengamankan seperti itu. Kemudian DI, dunia usaha, dunia industri. Kemudian dari perguruan tinggi pendamping seperti contoh mahasiswa KKN seperti kemarin. Kemudian narasumber luar yang bersosialisasi di sekolah kita dari Dinas Pendidikan, Psikolog, BPPP, MPV, BBI, Medan, dan Universitas. Dan selanjutnya dari pelatih ekstrakurikuler seperti ekstra isi, musik, tari, hadroh, dan pasif. Itu kita mengambil pelatih di luar sekolah. Kemudian ada aparat desa, masyarakat, dan karang taruna. Mungkin itu aset manusia yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apakah ada yang belum masuk atau ada yang kurang setuju dengan yang disampaikan oleh siswa kita tadi, Dede? Dalam sekolah kita yang sering maksudnya ngasih arahan. Nanti kabit ini Ya, ya, kabit, kemudian kadis ya. Lain? Bu Reni, untuk aset lingkungan, SMK Negeri 5 Merangin ini memiliki perkebunan sawit, di mana ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran MIPAS. Kemudian SMK Negeri 5 Merangin juga memiliki taman sekolah ya, di mana ini bisa dimanfaatkan untuk semua mapel dan semua jurusan yang ada di SMK Negeri 5 Merangin. Nah, yang paling utama yang sering menggunakan di sini adalah jurusan multimedia dan DKV, karena kedua jurusan ini sering menggunakan taman itu untuk seperti video shooting maupun fotografi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Reni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili wali murid dan juga tadi ada ibu guru juga dan juga salah satu murid di SMK Negeri 5 Merangin akan menyampaikan sedikit beberapa aset fisik yang ada di sekolah kita. Jadi yang pertama aset fisik yang ada yaitu musola. Sebagaimana fungsinya, musola dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan Islam, baik itu mulai dari pengajian sampai pada saat ada acara hari-hari besar Islam. Lalu ada 4 laboratorium, baik itu mulai dari laboratorium KPHP, MM, AKL, dan juga OTKP, yang mana masing-masing lab memiliki fungsinya sendiri-sendiri, mulai dari memproduksi makanan, memproduksi video, editing, lalu juga keuangan, dan juga proses kepegawaian. Lalu ada aset parkir otomatis ya, tempat parkir Bapak Ibu guru dan juga siswa. Lalu ada kantin, yang mana kantin ini ada
keempat kalau tidak salah bangunan kantin di sekolah kita, dan keempat-empatnya berfungsi untuk menyediakan makanan bagi siswa dan juga guru. Lalu ada kantor BK, di mana kantor BK yaitu merupakan tempat sebagai tempat konseling ataupun bimbingan bagi siswa-siswa kita, baik itu siswa yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Lalu ada perpustakaan sudah jelas sebagai tempat anak-anak membaca ataupun menambah ilmu dari buku-buku yang ada yang sudah disediakan. Lalu ada UKS ini berfungsi untuk apabila ada siswa ataupun guru yang sakit. Lalu ada WC atau kamar mandi. Kamar mandi ini ada berjumlah sekitar 6 bangunan tersebar di setiap titik-titik ruang belajar. Lalu setelah itu ada business center, yang mana business center ini nanti di dalamnya terdiri dari beberapa unit produksi setiap jurusan. Jadi nanti memamerkan atau memasarkan hasil-hasil dari produksi jurusan masing-masing. Lalu ada ruang belajar, di mana ruang belajar di SMK Negeri 5 Merangin berjumlah 16 kelas, tempat pembelajaran berlangsung. Lalu juga ada pos satpam. Lalu ada lapangan. Nah, lapangan ini sebenarnya ada banyak. Ada lapangan yang tempatnya di dalam sekolah dan juga ada lapangan yang di luar, yaitu lapangan desa. Biasanya digunakan oleh guru olahraga untuk kegiatan pembelajaran penjaskes. Lalu ada pendopo. Pendopo ini biasanya digunakan pada saat acara-acara tertentu saja sebagai panggung ya, Bapak Ibu. Lalu ada dapur. Dapur ini tempat Bapak Ibu mungkin membuat kopi tiap pagi. Dan yang terakhir ada ruangan aula, yang mana tempat kita sedang di sini dilaksanakan biasanya ada acara-acara tertentu, rapat-rapat tertentu. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wali murid dari Gilang ya, kelas 15 FM. Dari yang dipaparkan oleh Ibu Dea tadi, adakah yang belum tersebut mengenai keadaan fisik yang ada di sekolah kita? Ada yang belum disampaikan oleh Ibu Dea? Untuk ruang OSIS dan ruang ambalan? Oh iya. Oh itu ya. Bisa. Berarti pemanfaatannya buat apa itu? Kalau yang ruang OSIS itu untuk misalkan ada musyawarah OSIS, mereka otomatis menggunakan ruangan tertentu OSIS. Untuk kalau kita misalkan ada diskusi selain itu, acara-acara mungkin tidak mungkin menggunakan ruang lain, otomatis mempunyai ruang sendiri dan untuk mendokumentasikan semua yang sudah dilakukan OSIS. Kemudian untuk ruang ambalan itu juga bisa untuk kegiatan kita mengumpulkan kosamba dan kegiatan-kegiatan lain ambalan dan mendiskusikan untuk di ruang ambalan. Iya. Terima kasih ya Dek ya. Bukan? Rumah penjaga sekolah itu sekolah kita menjaga keamanan ya. Iya. Ada lagi? Saat 3 kelompok tadi sudah, tinggal kelompok yang terakhir ya. Nah ini ada wali murid, ada guru, ada siswa, lengkap nih kelompoknya. Silahkan. Siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari guru, wali murid, dan siswa akan menyampaikan terkait modal apa saja yang ada di sekolah, yaitu politik, sosial, dan budaya. Yang pertama dari modal politik, yang pertama itu kita pernah ada kunjungan atau reses dari anggota DPRD Provinsi Jambi, DPR Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Di modal sosial ini ada banyak aspek. Yang pertama ada dari pemerintahan seperti puskesmas yang selalu memberikan penyuluhan terkait gizi remaja, bantuan obat atau tablet penambah darah dan obat-obat lainnya yang diperlukan atau dibutuhkan oleh sekolah, baik siswa, siswi maupun guru. Kemudian adanya MOU terkait PKL, itu ada beberapa DUDI yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Salah satunya ada dari APHP, ada Detal Kapatiseri, ada Rizky Barokah, Bengkek. Untuk OTKP itu ada BKP SDMD, untuk AKL itu ada BPKAD, AHM, dan juga untuk
MM itu salah satunya ada Jakpres. Nah, di sini itu MOU-nya terkait PKL, magang guru maupun guru tamu. Kemudian dari Dukcapil Kecamatan Renah Pamenang itu juga untuk memfasilitasi pembuatan KTP maupun KK. Kemudian pernah juga dari Sinarmas itu memberikan bantuan pemeriksaan mata dan juga pembuatan kacamata bagi yang membutuhkan. Kemudian untuk TNI, Polri maupun Linmas itu pernah mengadakan vaksin ataupun pengamanan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir ada modal budaya. Di SMK 5 Merangin itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan apa yang menjadi hobinya, yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari seni tari, hadroh, pencaksilat, olahraga maupun musik tradisi. Demikian yang dapat kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Deni yang telah menyampaikan. Untuk yang sosial ini memang kita kudu rada-rada jeli ya. Kalau sosial itu kan berarti identiknya dengan pemberian bantuan. Kadang kita memang agak terjebak nih dengan manusia. Nah, kalau manusia ini kan pemberian keterampilan kepada siswa. Mungkin tadi memang kalau untuk sosial ini memang agak-agak MOU itu kan sebenarnya ada kerjasama. Kerjasama itu kan sosial gitu ya. Sosial berarti nanti kita mungkin milah lagi yang sosialnya. Kalau kayak misalnya dari beberapa tadi itu yang ada memberikan bantuan itu kan tadi bantuannya berarti berupa pengajaran ya. Pengajaran berarti itu mungkin akan lebihnya ke sana ya. Atau ke manusia ya. Atau mungkin ada pernah ngasih bantuan ini nggak ya ke sekolah kita berupa apa gitu? Belum ya kalau iya berupa pengajaran tadi ya. Itu berarti mungkin nanti yang beberapa yang pengajaran pindah ke manusia. Tadi di kelompok manusia sudah disebutin ya tadi? Iya. Sudah ya. Berarti nanti yang pemberian beasiswa gitu. Ah ya. Berarti apa? Ya. itu kan ada bantuan. Ada lagi dari mana ya siswa kita pernah dapat beasiswa dari mana lagi, Dok? Mungkin ya. Kita itu yang taskis si Jeffrey itu, nah itu bantuan dari mana tuh? Kayaknya banyak. PLN kemarin. PLN. Ya itu berarti bisa masuk ya ke bantuan sosial ini. Sudah pas? Berarti dari semua aset sudah bisa kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Itu yang ada di sekolah kita dan dimanfaatkan di sekolah kita. Di sesi akhir ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, wali murid, kepala sekolah dan siswa semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk melakukan pendataan aset beserta manfaatnya buat sekolah kita ke depan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan nanti dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, baik intrakurikuler, kokurikuler P5 dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Semoga menjadi semakin lancar. Demikian Bapak Ibu, saya sebagai pemandu diskusi pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat terima kasih anak-anak Ibu pengurus kelas 10 yang sudah berkumpul di ruangan ini. Kenapa sih Bu kok ruangan ini kita kumpulnya? Karena kelas 10 DKP ini semuanya lagi praktikum di bawah dan kebetulan ruang-ruang aula dan perpustakaan itu masih digunakan untuk kegiatan. Jadi kita sekarang diskusi di sini. Oke, jadi anak-anak Ibu pengurus kelas 10 untuk hari ini Ibu akan melakukan diskusi. Ibu harus melakukan pemetaan aset dulu. Jadi apakah ada manusia yang mengajarnya, kemudian ada nggak gedung untuk melakukan kegiatan tersebut, kemudian peralatannya kayak mana, keuangan sekolahnya mendukung atau tidak, gitu kan. Nah, bisa dimulai ya kegiatan diskusinya. Oke. Nah, kalau bisa sekarang Ibu bagi aja ya langsung menjadi 4 kelompok karena kita kayaknya yang berkaitan dengan itu hanya 4 ya. Oke. Ini kelompok yang juga nih itu bahas aset manusia yang mendukung kegiatan Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Itu membahas tentang
aset, terus 1 dan 3 mengenai peralatannya. Nanti yang ke gedungnya, ini yang ke peralatannya. Nah, kalau yang ini mengenai lingkungan alam dan budayanya. Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan diskusi. Langsung aja. Ada padakan. Oke. Untuk manusia ya. Kalau ada nih manusia yang berkebutuhan tersebut, yaitu ya kan ada yang bisa dipakai gitu ya. Oke. Nah, silakan. Apa ini? Yang awalnya ini sebenarnya oke. Ya, sip. Mantap ya. Apa? Banyak nggak yang ikut kegiatan-kegiatan tersebut di luar? Sih, Pak. Ya. Iya, udah minta. Kegiatan manusianya ada 2. Sudah saya diskusinya? Ayo, siapa yang pengen keluar? Mau kemana? Oke, silakan. Perhatikan ya, pengurus kelas yang menyampaikan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kami ini terdapat banyak peralatan, contohnya seperti drone, kamera, dan fisik yang bisa digunakan untuk latihan dan untuk pelaksanaan kegiatan kita. Ada lagi? Kayaknya cuma baju adat juga ada di sekolah ini. Iya. Oke. Ada lagi? Sudah? Pak, kita kegiatan aku dan kaum satu Indonesia, peralatan dari segi dokumentasi oke, kemudian alat musik, kemudian baju tari ada, ya. Apalagi kalau cuma sound itu ada ya. Baik, kalau setuju, sama semuanya? Nah, kelompok lagi, selanjutnya. Ya, mana lagi nih yang sudah siap? 5 yang sudah selesai. Oke. Lingkungan sosial sudah ya. Oke. Gimana nih? Mendukung nggak? Lingkungan dan budaya kegiatan aku dan kaum satu Indonesia. Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lingkungan dan budaya di sekolah ini sudah cukup mendukung dikarenakan sekolah ini juga cukup luas dan untuk tiketnya masih dibilang tertib karena tiket yang tertib itu lingkungan jadi bersih dan nyaman gitu. Terus kalau untuk budayanya, budaya yang berkaitan dengan kegiatan aku dan kamu satu Indonesia. Kalau kamu lihat kawan-kawan kamu kayak mana berkaitan dengan kegiatan luarnya, apakah bisa nanti kawan-kawan kamu mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin ada kawan-kawan kamu yang ikut kegiatan di luar barangkali? Soalnya kalau kegiatan luar itu banyak kalau kawan-kawan mengikuti itu, jadi insya Allah bisa lah Bu kalau untuk melakukan terima dengan lancar. Apa aja coba kegiatan di luar sekolah yang diikuti kawan-kawan kalian? Yuk dari ada nggak yang ikuti kegiatan kesenian di luar kawan kalian? Nah, apa coba? Nah, drop lagi. Tarik berhenti. Nah, udah apa lagi? Pencak silat apa lagi? Ada lagi? Berapa? 40. Oke, berarti sosialnya juga. Ya, kalau kemana lagi selanjutnya? Tinggal manusia dan fisiknya berupa yang dulu ya, yang dibuka ya. Oke, coba kelompok yang dulu lah kalau dulu. Yuk, yang manusia. Manusianya bisa nggak? Bapak ibu gurunya bisa nggak? Bisa. Guru apa aja kira-kira nanti yang bisa berperan? Semua guru, sip. Oke, setuju? Setuju. Nah, kita lanjut di kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam. Kami juga terdapat gedung-gedung yang digunakan dalam kegiatan tersebut, yaitu berupa aula, perpustakaan, dan kelompok, serta kosong juga bisa digunakan. Gitu ya. Oke, berarti untuk gedung sudah
mencukupi ya, ada aula, kemudian pendopo, nanti juga bisa latihannya di kelas ataupun di perpustakaan. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, pendukung kegiatan aku dan kamu satu Indonesia, maka kegiatan ini nanti akan segera kita laksanakan dan semoga bisa menyenangkan kalian dan kawan-kawan kalian untuk di kelas. Ya. Tuh, ada pertanyaan di sini? Tidak. Kalau tidak ada, kita cukup. Jadi hari ini wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Betty. Sehat Bu.
Alhamdulillah. Saya di mana ya, Bu? Oh iya, Bu Betty kan sebagai guru seni budaya nih di sekolah kita. Nah jadinya saya ingin ketemu nih mau ngobrol-ngobrol tentang kegiatan kokurikuler ke depannya. Nah kebetulan tuh ide saya itu mengenai Aku dan Kamu Satu Indonesia itu berkaitan dengan budaya, Bu. Karena saya melihat di sekolah kita itu kan anak kita itu beraneka ragam budaya. Kemudian juga kemarin saya sudah melakukan pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu. Misalnya ternyata banyak siswa-siswa kita itu yang mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kayak reog, kemudian kuda lumping, hadroh, pencak silat kayak gitu kan. Nah sepertinya kok sayang sekali gitu kalau misalnya aset tersebut tuh tidak dimanfaatkan secara maksimal di sekolah kita. Mungkin salah satunya itu adalah dengan kegiatan kokurikuler. Nah kalau menurut Bu Betty ini sebagai guru seni budaya, kira-kira pas nggak ya untuk kegiatan tersebut tuh dilakukan di sekolah kita? Kalau menurut saya, Bu, bagus ide yang Ibu berikan tadi. Kan temanya Aku Kamu Indonesia ya, Bu. Berarti semua berkaitan dengan budaya lokal di Indonesia kan. Kalau kemarin selama pembelajaran, anak-anak memang selain ikut di masyarakat seperti yang Ibu bilang, di pembelajaran juga banyak berkembang, Bu. Ada yang berbakat bernyanyi, menari, ada yang poster juga, Bu, menggambar. Jadi menurut saya bagus, Bu, idenya. Bisa kita aplikasikan. Bisa ya. Kalau menurut Bu Betty nih, kalau misalnya nanti kita mengembangkan kegiatan kokurikuler itu, kira-kira banyak tidak ya dampak positifnya buat siswa kita ke depannya? Oh, kalau kegiatan seperti itu pasti banyak, Bu. Karena budaya itu kan kesenian itu sesuatu yang melekat ya sama anak-anak. Maksudnya setiap hari mereka melakukannya, setiap hari mereka menyaksikan. Kalau yang ikut di lingkungan rumahnya kan setiap hari juga melakukan. Saya rasa bagus untuk menginspirasi teman-teman yang lain biar lebih mengedepankan budayanya masing-masing. Kira-kira kalau misalnya kita lakukan itu, nanti siswa kita bisa nggak ya bertanggung jawab terhadap pilihan yang mereka pilih? Bertanggung jawab bisa, Bu, karena kan kita kalau misalnya diberikan banyak pilihan, banyak hal yang pengen mereka mau, pasti mereka melaksanakan apa yang mereka mau, itu tanggung jawabnya malah lebih besar. Iya. Karena sesuai dengan bidang minatnya. Iya. Karena memang sudah pilihan ya. Iya, berbeda dengan kalau misalnya kita paksa ya. Iya. Itu kan kadang-kadang mereka juga agak berat kegiatan tuh ya. Kalau menurut pandangan Bu Betty seperti itu, jadinya semakin menguatkan saya nih, sehingga memang bakat dan minat anak-anak itu bisa berkembang dengan baik di sekolah kita. Iya, terima kasih banyak ini Bu Betty sudah berkesempatan hadir untuk bincang-bincang nih dengan saya. Semoga nanti banyak manfaatnya lah buat sekolah kita ke depannya. Semoga segera bisa terrealisasi, Bu. Iya, amin Bu. Sudah saya mau melanjutkan kegiatan saya. Oh iya. Makasih banyak ya Bu ya. Sekali lagi. Ya, iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mila. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Oh iya, Ibu panggil Mila ada apa ya Bu? Oh iya, ini Mil, Ibu pengen ngobrol-ngobrol nih mengenai kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah kita. Menurut Mila nih, kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah kita nih sudah menyenangkan dan bisa mengembangkan bakat minat kamu belum ya di sekolah ini? Kurang Bu. Kurang ya. Lalu kalau menurut Mila nih, dan sepengetahuan Mila ketika berinteraksi dengan kawan-kawan, kira-kira kegiatan kokurikuler apa ya yang menarik untuk dikembangkan di sekolah kita? Seni Bu. Seni ya? Iya Bu. Oke. Seni ini kan banyak nih. Seni yang mana nih Mil? Ya kayak menari, menyanyi, puisi, terus buat film pendek, terus poster, itulah Bu. Itu ya.
Kenapa Mila berpandangan seperti itu? Ya karena teman-temannya pasti banyak yang minat ke situ, Bu. Iya. Pasti banyak yang minat ya. Kalau sepengetahuan Mila nih, apa kawan-kawan tuh banyak yang memilih bakat di situ, Mila? Pasti, Bu. Pasti ya. Selain itu, apalagi nih alasannya kok Mila lebih ke situ tuh? Ya karena kawan-kawannya banyak yang mengikuti kegiatan seperti kuda lumping, silat, reog gitu, Bu, di luar sana, Bu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau menurut Mila, seandainya nanti Ibu membuat kegiatan kurikuler nih, misalkan seperti aku dan kamu satu Indonesia ya, karena tadi kayaknya tentang seni kan. Kira-kira ada tidak ya dampak positifnya buat kawan-kawan kamu ke depannya? Ada, Bu. Ada. Apa tuh dampak? Bakat dan minat kawan-kawan berkembang, dan kalau misalnya ada event atau lomba-lomba, kami bisa mengikuti, Bu. Oh gitu ya Mila ya. Oke lah, berarti lebih banyak dampak positifnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, nanti dari hasil wawancara kita ini nanti akan disampaikan nih kepada sekolah, sehingga di sekolah kita bakat dan minat siswa di kelas 10 itu bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat minat siswa. Terima kasih ya Mil ya, sudah ngobrol-ngobrol nih kita pada hari ini. Oh iya, Bu, sama-sama. Saya mau pamit ke kelas dulu, Bu. Oh iya, makasih Mila ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mila. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.